Hitung-hitungannya nominalnya gimana cara menghitungnya? Kok ketemu 35 juta? Dari mana? Yang bisa mana? Halo. Halo, dapat dari mana 35 juta? Ratus kali 100.000. Oke, benar. Jadi dari sini ya, sudah pada tahu toh, kuadran. Jadi dari sini saham biasanya kan 10.000 lembar. Nah, per lembar dapat dividen di sini sudah ada 300. Jadi 300 kali kan 10.000 sampai kalikan 100.000. Jadi ketemunya 30 juta. Itu untuk saham biasa. Terus saham prioritasnya kan 5.000 lembar, nominalnya 10.000 sebesar 10%. Berarti 10% dari nilai nominal. Gitu kan 1.000. 1.000 kali 5.000 ketemu 5 juta. Jadi 5 juta untuk saham prioritas, terus 30 juta untuk saham nominal. Makanya di sini ketika diumumkan itu dicatat dividen tunai didebet pada utang dividen tunai sebesar 35 juta. Nah, terus pada akhir tahun ini ketika pencatatan penyesuaian ya, laba ditahan pada dividen tunai. Terus ketika membayar pada tanggal 2 Januari ya utang dividen tunai pada kas. Sudah, itu cara mencatatnya. Jadi ketika disesuaikan dividen tunainya dihilangkan, terus masuk ke laba ditahan. Paham? Itu untuk dividen tunai. Ada yang mau ditanyakan tentang dividen tunai? Halo? Oh, ada, saya lanjut. Sekarang tentang dividen saham. Tanggal 15 Desember 2010, direksi perusahaan Tuan Nike mengumumkan 5% dividen saham, yaitu 10.000 lembar saham nominal total 20 juta yang akan dikeluarkan 10 Januari 2011 dengan menganggap harga pasar saham per lembar 3.000. Jadi nanti nyatatnya ketika diumumkan 15 Desember itu 5% dividen saham, berarti 10.000 ya. Nah, dividen sahamnya segini kan, 30 juta. 30 juta itu dari mana? 30 juta dari mana yo? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu 30 juta dari mana? Halo? Ada yang tahu? Oke,
3.000 kali 10.000. 3.000 tadi kan harga pasar saham, terus 10.000 itu jumlah lembar saham yang akan dibagikan. Jadi di sini ketemu 30.000. Terus dividen saham yang akan dibagikan ya 20 juta itu tadi. Terus kan karena ada selisih, karena lebih banyak kan, makanya ada agio modal saham biasa 10 juta, karena dividen sahamnya lebih besar daripada ininya, dari dividen saham yang akan dibagikan. Nah, terus pada tanggal 10 Januari ketika akan membayarnya kan tadi berupa saham, ya berarti dividen saham yang akan dibagikan itu di debit, terus modal saham biasa di kredit. Jadi kan masuk ke modal lagi, modal saham biasa, karena dividennya akan dibagi berupa dividen saham. Terus ini mau ditanyakan sampai sini? Jadi ketika penyesuaian ya nanti laba ditahan pada dividen saham pada tanggal 30. Ini kan nggak dicontohin, ini nggak ada pada saat pencatatan akhir tahun. Nah, pada saat pencatatan akhir tahun ya debitnya laba ditahan, kreditnya dividen saham yang keluar sebesar 30 juta. Paham? Jadi harusnya ketika membuat jurnal itu pada saat pengumuman, terus pada saat akhir tahun, sama pada saat pembagian. Laba ditahan pada dividen saham, Mbak. Sama kayak tadi kan dividen tunai, kalau ini dividen saham. Bukan hutang, bukan hutang dividen, bukan hutang Mbak, langsung dividen saham. Hutangnya tadi kan diganti dividen saham yang akan dibagikan. Jadi langsung enggak sebagai hutang, tapi dividen saham yang akan dibagikan, beda loh. Paham ya? Pokoknya urutannya 3 itu tadi ya, ketika dia diumumkan, terus ketika pencatatan akhir tahun disesuaikan, sama ketika dibayar sahamnya, dividennya. Ada yang mau ditanyakan? Untuk pembagian dividen ada yang mau ditanyakan? Halo, masih ada orang? Oke. Sekarang saya lanjut ya. Sekarang tentang pemecahan saham. Jadi saham itu bisa dipecah. Kenapa kok saham itu dipecah? Atau namanya biasanya stock split. Bahasa Inggrisnya saham, di sini stok ya. Itu untuk menurunkan harga pasar per lembar saham. Bisa juga untuk mendorong investor memiliki saham. Jadi